Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman obat. Pengertian tanaman obat. Tanaman obat atau yang dikenal dengan sebutan obat herbal adalah tanaman yang memiliki karakteristik kandungan zat atau senyawa di dalamnya yang bisa berkhasiat sebagai obat untuk penyakit tertentu. Tanaman obat yaitu berbagai jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan setiap bagian tubuhnya, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, bahkan biji buahnya untuk mengatasi berbagai masalah pada tubuh manusia, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun gangguan lainnya. Pemanfaatan obat herbal dengan memanfaatkan tanaman obat sebenarnya banyak sekali memberi keuntungan. Selain tidak memerlukan biaya yang cukup besar, penggunaan obat-obatan herbal tidak terlalu memberikan efek negatif bagi tubuh, karena zat dan senyawa di dalamnya masih bersifat alami, sehingga aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Tanaman obat keluarga. Adapun tujuan dan manfaat tanaman obat keluarga yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhadap segala macam obat-obatan dengan memanfaatkan tanaman sebagai obat alternatif. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, untuk melengkapi obat-obatan keluarga yang tradisional, alami, dan aman tanpa efek samping. Yang kedua, untuk memberi nilai tambahan pada kesejukan dan keasrian halaman rumah. Yang ketiga, untuk memberi nilai tambah estetika pada halaman rumah, terutama bila tanaman-tanaman itu benar-benar ditata dengan rapi dan indah. Yang keempat yaitu membantu memberikan penghasilan tambahan apabila setiap tanaman dikelola dengan sempurna dan tepat sebagai usaha kecil. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh tentang cara memanfaatkan lingkungan halaman rumah agar lebih bernilai. Pemanfaatan toga bagian rimpang atau umbi. Contohnya yaitu alang-alang. Tanaman ini digunakan untuk membuat air seni menjadi lancar. Contoh yang kedua yaitu temulawak. Temulawak sangat berguna untuk mengatasi segudang penyakit ringan hingga serius seperti sakit mah, sembelit, dan diabetes. Contoh yang ketiga yaitu lengkuas. Tanaman ini tidak hanya bagus dipakai sebagai bumbu dapur, tapi karena bersifat antibakteri dan antifungsi, lengkuas dipercaya mampu mengobati panu serta penyakit lain yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Pemanfaatan toga bagian akar itu akar pule pandak. Tanaman obat ini dipercaya ampuh dalam menurunkan hipertensi dan gangguan neuropsikiatri. Yang kedua yaitu akar aren. Akar aren bagus digunakan sebagai obat diuretik. Dan yang ketiga yaitu akar pepaya. Akar dari tanaman pepaya bisa dimanfaatkan sebagai obat cacing. Pemanfaatan toga bagian batang, contohnya yaitu yang pertama jeruk nipis. Batang dari tanaman jeruk nipis digunakan umur karena mengandung antiseptik yang dapat mengobati sakit tenggorokan serta bau mulut. Yang kedua yaitu manis. Batang kayu manis sanggup menghangatkan lambung, mengatasi rematik, obat diare, perut kembung, nyeri lambung, dan juga menyembuhkan sesak nafas dan batuk. Yang ketiga yaitu batang berwali yang digunakan untuk mengatasi demam, diabetes, kudis, dan sakit kuning, serta obat cacing. Selanjutnya yaitu pemanfaatan toga bagian buah, contohnya yaitu buah mengkudu. Buah mengkudu bagus untuk mengatasi sembelit, sariawan, lever, amandel, batuk, susah buang air besar, radang usus, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Contoh yang kedua yaitu cabai merah, yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat masuk angin atau bahkan obat gosok bagi yang menderita reumatik, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan toga bagian daun. Contohnya yaitu daun belimbing yang efektif dalam menurunkan hipertensi dan daun seledri yang efektif untuk menurunkan hipertensi pula. Selanjutnya yaitu pemanfaatan toga bagian biji. Contohnya yaitu biji jamblang yang bisa digunakan sebagai obat penyakit diabetes. Contoh yang kedua yaitu biji kecubung yang bagus untuk menyembuhkan anus turun, bisul, dan asma. Dan juga biji pala yang efektif sebagai obat masalah pencernaan dan perut kembung. Serta pemanfaatan toga bagian biji lainnya. Dapat saya sampaikan di video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.